Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Hukum Administrasi Negara bersama saya, Melisha Asutopo dengan NIM 240711010434. Jadi hari ini saya akan membahas topik tentang kedudukan istimewa pemerintah. Nah, pernahkah kalian bertanya, mengapa pemerintah bisa mengambil keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh warga biasa? Atau mengapa pemerintah bisa membongkar rumah demi pembangunan jalan tol? Atau menetapkan aturan yang mengikat semua orang? Jawabannya terletak pada satu hal, yaitu kedudukan istimewa pemerintah dalam sistem hukum kita. Nah, untuk topik kali ini ada 7 poin utama yang akan saya paparkan. Untuk poin pertama yaitu pemerintah sebagai organisasi yang unik. Pemerintah bukan sekedar lembaga administratif biasa. Ia adalah organisasi yang memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Tugas-tugas yang diemban pemerintah seringkali tidak dapat dilakukan oleh individu atau kelompok swasta, seperti menjaga ketertiban umum, mengatur lalu lintas, atau menetapkan kebijakan fiskal. Nah, poin yang kedua, prinsip legalitas dan asas pemerintahan yang baik. Dalam negara hukum, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Ini disebut dengan asas legalitas. Namun, tidak semua aturan tertulis. Pemerintah juga harus terikat pada asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Poin yang ketiga, diskresi atau ruang gerak pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintah memiliki kewenangan diskresi, yaitu kebebasan untuk memilih cara terbaik dalam menjalankan tugasnya selama tidak bertentangan dengan hukum. Diskresi ini penting ketika hukum tidak memberikan jawaban pasti atau ketika situasi mendesak menuntut kepastian cepat. Contohnya, dalam keadaan darurat bencana, pemerintah bisa langsung menetapkan zona evakuasi tanpa perlu menunggu prosedur panjang. Poin yang keempat yaitu kepentingan umum sebagai kompas tindakan. Semua tindakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum. Namun, definisi kepentingan umum tidak selalu tunggal. Ia bisa berubah tergantung waktu dan tempat, situasi sosial dan politik, perspektif penguasa, atau pemangku kebijakan. Contohnya, apa yang dianggap kepentingan umum di Jakarta bisa berbeda dengan di desa terpencil di Papua. Poin kelima, hak istimewa dan batasannya. Karena kedudukannya yang istimewa, pemerintah boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi warga biasa, seperti melakukan penggusuran demi pembangunan, menetapkan pajak, dan membatasi kebebasan dalam keadaan darurat. Namun, hak istimewa ini tidak absolut. Pemerintah tetap harus menghormati hak asasi manusia, memberikan kompensasi yang adil, dan menjalankan prinsip kehati-hatian. Poin keenam adalah prinsip keseimbangan atau hak dan kewajiban. Dalam hukum, setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban. Maka, meskipun pemerintah memiliki kekuasaan, ia juga wajib menjalankan tugas pelayanan publik, seperti menyediakan pendidikan dan kesehatan, menjamin keamanan dan ketertiban, serta melindungi lingkungan hidup. Poin ketujuh atau penutup yaitu pemerintah yang adil dan bertanggung jawab. Kedudukan istimewa bukan berarti kebal hukum. Justru semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan pelayanan, antara diskresi dan akuntabilitas, dan antara kepentingan umum dan hak individu. Baik, itu saja 7 poin utama untuk topik kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika kamu ingin memahami lebih dalam lagi tentang hukum administrasi negara, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dadah!